Selamat malam, perkenalkan saya Yolanda Jessica Papahan dengan NIM 1101194246 dari kelas Mantel TT43G1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di kuis kedua tentang strategi manajemen Intelco and Digital Industry. Perusahaan yang saya akan analisis itu yaitu Shopee Indonesia. Pertama akan membahas visi misi dan nilai perusahaan. Misi dari Shopee Indonesia adalah menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia, sedangkan visi perusahaannya mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Dalam menggapai visi dan misi, terdapat nilai perusahaan ada 4. Pertama ada We Server, kedua ada We Adapt, ketiga ada We Run, dan terakhir ada We Commit. Selanjutnya itu ada analisis pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, di stakeholder ini dibagi dua. Pertama itu internal dan kedua ada eksternal. Dibahas terlebih dahulu internal stakeholder. Pertama ada itu direktur perusahaan. Di posisi SH itu manajemen closely. Kedua ada marketing proyek tim manager dengan posisi manager closely. Ketiga ada divisi creation dengan posisi SH manajemen closely. Terus ada divisi key opinion leader dengan posisi SH keep informant. Terus ada divisi seller dengan posisi SH keep informant. Selanjutnya ada divisi in-house account dengan posisi SH manager closely. Selanjutnya untuk SH internal itu ada staf keamanan dengan posisi SH keep informant. Sedangkan untuk SH eksternal pertama itu ada seller Shopee-nya dengan posisi SH keep informant. Kedua ada kurir Shopee-nya dengan posisi SH manager closely. Ketiga ada pemegang saham dengan posisi SH manajemen closely. Keempat ada pengguna Shopee dengan posisi SH manager closely. Dan terakhir untuk eksternal ada ekspedisi pengiriman dengan posisi SH keep informant. Selanjutnya saya akan menganalisis lingkungan bisnisnya. Untuk C1 itu company yang saya pilih yaitu Shopee Indonesia. Untuk C2 itu customer yang pastinya pengguna aplikasi Shopee. C3 itu kompetitor perusahaan Shopee. Itu ada Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Blibli. C4 itu ada channel iklan di media sosial. Untuk C5 itu core supplier itu saya tidak ada. C6 itu komplementer atau pelengkap, itu ada perangkat HP seperti Oppo, Vivo, Samsung, dan lain-lain. Dan juga jaringan internet seperti Telkomsel, Excel, IndiHome, dan lain-lain. Dan untuk yang terakhir itu C7, change driver, itu faktor-faktor yang mempengaruhinya ada peraturan dari pemerintah. Selanjutnya itu analisis lingkungan makro eksternal. Nah, untuk analisis kali ini memakai pestel analisis. Yang pertama itu untuk bidang ekonomi, dampaknya itu akan pertama terhadap lowongan pekerjaan, kedua peluang usaha, ketiga pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya itu demografik atau lingkungan, berdampak pada SDA manusia. Kedua itu tidak membutuhkan tempat untuk buka toko.
Dan ketiga itu limbah bungkusan dari paket. Yang selanjutnya ada bidang politikal, legal atau regulasi. Pertama, berdampak terhadap keamanan sistem aplikasi, terus kestabilan pemerintah, ketiga keamanan data pengguna. Selanjutnya bidang teknologi, pertama itu berdampak terhadap kecanggihan teknologi, kedua jaringan internet, yang ketiga fitur baru yang berguna dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir bidang yang lain, pertama itu peraturan dari pemerintah dan penanaman modal asing. Sekarang akan saya analisis lingkungan mikro atau tetap di bagian eksternalnya. Rival dari Shopee Indonesia itu yang cukup punya pesaing, pertama ada Tokopedia, kedua Lazada, tiga Bukalapak, dan terakhir itu Blibli. Nah, untuk rate of new errands-nya itu pertama itu munculnya pesaing langsung dari Cina seperti Alibaba atau AliExpress. Yang kedua itu munculnya pesaing dari Amerika seperti Amazon. Dan untuk tingkat persaingannya itu tinggi. Sedangkan untuk bargaining power of buyers itu pertama tuntutan gratis ongkir, terus tuntutan harga murah, ketiga tuntutan pengiriman cepat, dan terakhir tuntutan diskon murah dengan level high atau tinggi. Sedangkan untuk rate of product substitution atau perusahaan yang sama itu ada Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Blibli dengan level high atau tinggi. Selanjutnya ada bargaining power of supply. Pertama itu ada tuntutan biaya administrasi yang tinggi, yang kecil untuk seller. Yang kedua ada tuntutan pengguna aplikasi yang harus meningkat dengan level medium. Dan terakhir itu relative power of other stakeholder, itu ada tekanan dari petinggi-petinggi pemegang saham. Selanjutnya itu saya menganalisis kunci keberhasilan bisnis. Nah, di sini saya ada 5 faktor menurut saya menjadi kunci kesuksesan suatu bisnis. Itu berdasarkan harga, kualitas, layanan atau fitur, servis atau pelayanan, dan terakhir ada etalase produk atau kelengkapan barang. Yang mana di masing-masingnya saya beri presentasi 20% dalam faktor mempengaruhi faktor kesuksesan suatu bisnis. Nah, setelah saya beri presentasi, lalu saya beri penilaian 1-10 terhadap perusahaan yang saya pilih dan company pesaing lainnya. Lalu semua nilai tersebut akan dikalikan dengan presentasi yang sudah ditentukan di atas, yaitu 20%. Akan mendapatkan hasilnya, lalu akan ditotalkan semua dari 5 figur tersebut. Dari total tersebut bisa kita lihat Shopee masih memegang tinggi untuk faktor kesuksesan yang mereka punya. Selanjutnya saya akan mengidentifikasi peluang dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan Shopee Indonesia. Nah, faktor sukses pada industri tadi tetap yang 5 faktor tadi. Pertama ada harga, kualitas, yang ketiga ada layanan atau fitur, keempat ada servis, dan kelima ada kelengkapan barang. Untuk peluang atau opportunity-nya itu ada 3. Pertama, peluang bisnis yang sangat global sehingga belanja online akhir-akhir ini menjadi populer. 2,
adanya sistem pengiriman paket barang yang saat ini sangat digemari oleh masyarakat. Ketiga, selalu tersedia setiap hari atau 24 jam dan 7 hari. Sedangkan ancaman yang akan dihadapi itu juga ada 3. Pertama, adanya hacker yang bisa merusak sistem dari aplikasi Shopee. Kedua, ada peraturan pemerintah yang bisa saja merugikan perusahaan. Dan ancaman terakhir adanya kompetitor yang terus berkembang dengan inovasinya. Lalu kita akan memasukkan opportunities dan peluang tadi ke dalam matrix. Opportunities dan risks-nya tadi kita masukin lagi, lalu peluang dan ancaman tadi kita beri bobot yang nanti totalnya menjadi 1. Setelah kita beri bobot setiap peluang dan ancamannya, lalu kita berikan penilaian 1-4. Yang dimana nilai 1-2 itu dia tidak siap menangkap peluang atau ancaman, sedangkan nilai 3-4 berarti perusahaan tersebut mampu menangkap atau menangkal opportunities atau peluang dan risk atau ancaman. Nah, setelah kita beri bobot dan nilai tadi kita kalikan, lalu kita jumlahkan sehingga didapatkan hasil 3,22. Selanjutnya, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan Shopee Indonesia. Faktor suksesnya masih sama, 5 tadi. Untuk kekuatan ada 4 yang dimiliki Shopee. Pertama, Shopee dapat menjadi sumber pendapatan seseorang. Kedua, Shopee memiliki jaringan seller yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, ada fitur chat yang bisa digunakan pembeli dan penjual. Dan kekuatan yang keempat, Shopee memiliki flash sale yang diadakan saat-saat hari tertentu. Sedangkan kelemahan yang dimiliki Shopee, pertama itu hanya bisa diakses oleh masyarakat yang memiliki akses internet. Kedua, oknum penjual yang memasang foto yang tidak sesuai dengan keadaan barang asli. Ketiga, penjual kurang menanggapi pertanyaan yang diajukan pembeli. Dan keempat itu semakin jauh tempat pengiriman barang, maka semakin besar juga ongkos kirim yang dibelinya. Lalu kekuatan dan kelemahan tadi kita buat juga ke dalam matriks. Caranya masih sama kayak yang di atas. Kekuatan dan kelemahan tadi kita beri bobot yang nanti total nilainya jadi 1. Setelah kita beri bobot, kita juga beri nilai 1-4. Sistemnya masih sama kayak tadi. Lalu bobot dan nilai tadi kita kalikan dan kita jumlahkan totalnya. Di sini saya mendapat hasilnya 3,29. Nah, masuk ke internal eksternal matriksnya dari hasil kita buat tadi perhitungannya. Nah, kita total dapat nilainya IV-nya itu 2,29, sedangkan untuk total nilai EV-nya itu 3,22. Nah, kita langsung aja taruh ke dalam matriks ini, yang dimana kalau EV akan vertikal, sedangkan IV horizontal. Untuk nilainya itu, nilai EV-nya 3,22. Jadi, kita skalakan dari tabel ini, berarti 3,22 berada di 1. Dan selanjutnya kita masukkan ke matriks juga, nilai IV-nya itu 3,29 berada di kuadran 1 juga. Nah, kalau kita lihat yang sudah dipelajari, maka arah strategi perusahaannya itu grow and build strategi. Selanjutnya masih sama kayak tadi, ini cuma penempatan
poin-poin dari IV dan EV-nya. Nah, yang berikutnya ada Toast Matrix, itu untuk perusahaan Shopee Indonesia. Masih sama kayak tadi, kita masukkan strengths-nya, weakness-nya, opportunity-nya, dan reach-nya. Nah, nanti setelah kita masukkan SWOT-nya, lalu kita lihat peluang-peluang apa aja yang bisa muncul dari perkalian antara elemen. Nah, pertama kita lihat untuk SO strateginya. Nah, SO-nya itu peluang dari strengths dan opportunities. Ada 3, yaitu menyediakan produk yang sesuai kebutuhan pembeli. Yang kedua ada perluasan daerah pasar, dan ketiga ada fasilitas apotek 24 jam. Nah, sedangkan peluang dari weakness dan opportunity itu juga ada 3. Pertama itu menambah kesediaan produk, kedua itu pengelolaan administrasi yang baik, serta yang terakhir itu menjalin kerjasama. Selanjutnya kita lihat peluang dari strengths dan reach. Ada 2. Pertama itu meningkatkan kualitas daya saing. Yang kedua meningkatkan pada jasa dan kepuasan pembeli. Dan terakhir kita lihat peluang dari weakness dan reach-nya. Nah, pertama itu ada 3. Pertama ada meningkatkan kualitas SDA, kedua ada pengiriman produk tepat waktu, dan yang terakhir ada meningkatkan efisiensi biaya. Nah, lalu yang terakhir kita menetapkan strategi perusahaan. Nah, dari strategi yang udah kita dapat itu dari SO, dari WO, dari ST maupun WT strategi, kita akan analisa berdasarkan pro and kontranya. Nah, lalu kita akan memilih strategi yang terbaik untuk perusahaan. Untuk SO strategi yang pertama itu menyediakan produk selera kebutuhan pembeli. Untuk pro-nya itu etalasi barang akan meningkat di aplikasi, sedangkan kontranya itu akan semakin banyak penipuan yang akan dilakukan baik seller ataupun pembeli. Untuk SO kedua itu perluasan daerah pasar. Dengan pro, penggunaan aplikasi akan meningkat, sedangkan untuk kontranya itu dia akan kewalahan menghadapi pengguna aplikasi. Sedangkan untuk SO strategi yang ketiga itu fasilitas apotek yang 24 jam. Dengan pro itu penambahan fitur baru aplikasi yang akan mempermudah masyarakat. Sedangkan untuk kontranya tidak banyak fasilitas apotek saat ini yang buka 24 jam. Dan dari antara 3 SO strategi ini, yang menurut saya tepat untuk strategi perusahaan itu yang penyediaan produk sesuai kebutuhan pembeli. Selanjutnya kita akan ke WO strategi. Ada 3 juga WO strategi. Nah, pertama itu ada menambah kesediaan produk. Untuk pro-nya itu ketersediaan produk di seller pasti terjamin, dan kontranya itu produk yang sudah tersedia ditakutkan tidak laku. Untuk WO yang kedua itu pengelolaan administrasi yang baik. Dengan pro itu peningkatan pelayanan di aplikasi, dan untuk kontranya itu penambahan biaya pengolahan administrasi. Nah, untuk WO yang terakhir itu menjalin kerjasama. Dengan pro-nya itu akan saling menguntungkan antar perusahaan dan pemecahan masalah, dan untuk kontranya itu terjadinya kecurangan yang akan menyebabkan
kerugian. Dan strategi yang saya pilih untuk strategi yang sesuai dengan perusahaan adalah pengelolaan administrasi yang baik. Ketiga ada strategi. Ada dua, pertama itu meningkatkan kualitas daya saing. Untuk pro-nya itu inovasi akan berkembang, sedangkan untuk kontranya itu inovasi yang dipilih gagal untuk digunakan. Dan untuk strategi yang terakhir itu peningkatan pada jasa dan kepuasan pembeli. Dengan pro mendapatkan ulasan yang baik dari masyarakat atau pengguna aplikasi, sedangkan untuk kontranya itu pandangan negatif dari masyarakat. Dan untuk strategi, saya memilih strategi yang peningkatan pada jasa dan kepuasan pembeli. Dan terakhir untuk strategi operation ada BT strategi. Ada tiga. Pertama ada peningkatan kualitas SDA. Untuk pro-nya itu meningkatkan kualitas kerja di karyawan kantor. Terus untuk kontranya pemakaian SDA yang tidak maksimal. Untuk WT strategi yang kedua itu pengiriman produk tepat waktu. Dengan pro mendapatkan ulasan dari pembeli, ulasan yang baik. Dengan kontra kemungkinan produk yang diterima tidak dalam kondisi baik. Sedangkan untuk WT strategi yang terakhir itu meningkatkan efisiensi biaya. Dengan pro anggaran yang diperlukan bisa diperkecil. Sedangkan untuk kontranya kualitas yang menurun akibat penurunan anggaran. Dan untuk WT strategi saya memilih peningkatan kualitas SDA. Demikian presentasi saya tentang kuis kedua. Terima kasih.